Masih di siaran Ruang Publik KBR dan menarik sekali pembahasan kita pagi hari ini yaitu zakat dan sumbangan keagamaan sebagai pengurang penghasilan bruto. Dan bersama dengan kita yaitu Bapak Angga Sukmadaniswara, fungsional penyuluh pajak ahli pertama Direktorat Jenderal Pajak. Dan kita juga masih mengajak Anda untuk ikut bergabung di siaran Ruang Publik KBR lewat telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 dan lewat WhatsApp di 08 12 118 8181. Pak Angga, sebelum break tadi sudah ada pendengar kita yang bergabung lewat telepon dan sekarang juga sudah ada lagi nih Pak yang hadir lewat line telepon. Kita angkat dulu nggak apa-apa ya Pak Angga ya? Boleh, silakan Mbak Ines. Oke, berikutnya ada Ray di Kemang. Halo, selamat pagi Ray. Halo, selamat pagi. Iya, Ray, apa yang mau ditanyakan ke Pak Angga? Iya, Pak. Ini kan sebenarnya justru baru tahu juga nih ada informasi kayak gini. Nah, ini bentuk sosialisasinya dari Direktur Pajak ini mengenai zakat ini tuh bisa dilihat dari mana ya? Oke. Saya tahu di akan lebih mudah gitu untuk kita mengetahuinya gitu. Oke, informasi lengkapnya bisa dicek di mana ya seputar pengurangan pajak dari zakat dan sumbangan keagamaan ini ya. Ya, Oke, terima kasih Ray di Kemang, Jakarta yang sudah bergabung. Baik, Pak Angga, sekarang bisa langsung saja dijawab pertanyaan dari pendengar kita. Yang pertama dari Ocha di Cawang yang bertanya seputar berapa banyak sih zakat atau sumbangan keagamaan ini bisa mengurangi pajak kita. Oke, baik Mbak Ines ya. Ya. Terima kasih Mbak Ocha ya. Pertanyaannya menarik banget nih. Adakah batasan maksimal gitu ya zakat atau sumbangan yang kita bayarkan ini supaya jadi pengurang? Nah, pada dasarnya seluruh zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib ini bisa kita klaim tanpa ada batasan nominal gitu ya. Misalnya pajak yang terutang itu 100 juta. Udah kita bayarin nih pajaknya ya, udah kita lunasin. Kemudian Mbak Ocha ini membayar zakat nih atau sumbangan keagamaan sebesar 120 juta. Makanya kan ada lebih bayar nih ya, lebih sebesar 20 juta. Nah, maka kelebihan 20 juta itu bisa kita minta ke kantor pajak untuk dikembalikan. Istilahnya restitusi gitu ya. Dan ini syarat-syaratnya sangat-sangat mudah gitu. Intinya tidak ada batasan. Jadi semakin banyak zakat atau sumbangan yang kita bayarkan, maka semakin besar juga pengurang penghasilannya yang nanti akan menjadi dasar dalam penghitungan pajak. Gitu ya Mbak Ocha ya. Mungkin mudah-mudahan cukup jelas ya. Nah, kemudian kita beranjak ke pertanyaannya Mas Rey nih di Kemang. Gimana nih sosialisasinya? Ya, sebenarnya kalau kita tadi lihat ya, dasar hukum yang mengatur zakat atau sumbangan keagamaan ini sebenarnya udah diatur udah lama nih dari tahun 2010. Nah, mungkin kalau Mas Rey gitu ya, cermati nih ketika membayar zakat atau sumbangan keagamaan itu di bukti bayar, suka ada catatan kecil tuh di notes paling bawah bahwa zakat atau sumbangan yang dibayarkan ini dapat menjadi pengurang pajak. Nah, itu sebenarnya salah satu bentuk sosialisasinya. Kemudian yang kedua, dari Direktorat Jenderal Pajak juga berkoordinasi dengan badan ambil zakat, lembaga amil zakat ataupun lembaga keagamaan lain yang dibentuk disahkan pemerintah untuk terus melakukan sosialisasi bahwa negara kita, pemerintah kita ini sudah memberikan fasilitas loh bahwa bagi pendengar KBR yang rajin gitu ya mengeluarkan zakat atau sumbangan, pemerintah mengklaim memberikan fasilitas bahwa zakat atau sumbangan tersebut bisa diminta kembali. Cuman ada tata caranya. Nah, nanti mungkin kita akan coba bahas ya Mbak Ines ya. Iya. Seperti apa mekanismenya, terus apa aja yang harus disiapkan. Nah, mungkin Betul. sementara itu dulu deh. Oke. Jadi intinya sosialisasinya bisa dicek di akun Ditjen Pajak RI juga ada, kemudian bisa tanya-tanya ke badan atau lembaga keagamaan, atau bisa langsung bertanya langsung ke kantor pajak. Iya. Seperti itu. Atau mungkin ada line telepon untuk orang yang mau bertanya gitu, Pak? Betul. Direktorat Jenderal Pajak sudah menyediakan kring pajak ya, 1-500-200. Nah, nanti Oke. bisa coba ditanya ke sana atau bisa buka website pajak.go.id atau mungkin bisa sekarang kan sudah dibuka nih jalur WhatsApp bisnis ya untuk yang bertanya melalui WhatsApp ke kantor pajak itu ada. Silakan nanti dicek. Di situs pajak itu ada menu unit kerja. Nah, di menu unit kerja itu ada kontak-kontak seluruh kantor pelayanan pajak. Bisa bertanya langsung melalui
nomor yang sudah disediakan di sana. Seperti itu. Oke, baik Pak Angga. Nah, selanjutnya kita beri kesempatan lagi Pak Angga Baik. untuk pendengar kita yang sudah bergabung lewat telepon. Ada Ella dari Sunter, Jakarta. Halo, selamat pagi Ella. Pagi. Iya, Ella, apa yang mau ditanyakan seputar zakat dan sumbangan keagamaan sebagai pengurang penghasilan bruto? Ya, halo, Ella. Halo. Iya, silakan Ella disampaikan pertanyaannya. Apakah realisasi di lapangan sudah berjalan efektif mengenai zakat sebagai pengurangan pajak? Oke, Udah, itu aja pertanyaannya. pertanyaan. Terima kasih Ella di Sunter, Jakarta. Boleh langsung ditanggapi Pak Angga? Baik, terima kasih Mbak Ella ya, Sunter. Nah, pertanyaannya oke juga nih, menarik juga ya. Apakah sudah efektif? Perlu kami sadari bahwa seperti tadi disampaikan oleh kepada Mas Rey ya, bahwa sebenarnya sosialisasi mengenai zakat atau sumbangan keagamaan sebagai pengurang ini sudah kami sosialisasikan. Mungkin apakah gencar atau tidak? Nah, ini harus kami evaluasi kembali. Tapi pada prinsipnya, kalau kita petakan ya dari besaran zakat atau sumbangan keagamaan yang dibayarkan oleh seluruh warga negara Indonesia, kita komparasikan dengan laporan pajak yang disampaikan ke kantor pajak, itu ternyata ada perbedaan gap yang cukup signifikan, gitu ya. Jadi banyak yang sudah bayar, tapi banyak yang tidak memanfaatkan fasilitas ini. Nah, mungkin ini juga menjadi bahan masukan ke kami, apakah kami harus melakukan sosialisasi lebih gencar lagi atau seperti apa. Nah, apakah efektif? Pada dasarnya fasilitasnya sudah ada gitu ya. Negara juga sudah mempublikasikan gitu melalui sosialisasi ke kantor pajak atau ke badan keagamaan. Pada dasarnya harusnya sudah efektif. Cuman kalau ada beberapa pertimbangan mungkin ya, kalau kita sebagai pembayar zakat mungkin karena saya sudah berpikir ini kan urusan saya dengan Tuhan gitu ya, nggak usahlah saya minta kembali. Nah, mungkin bisa jadi ini salah satu faktor yang mempengaruhi kenapa banyak pembayar zakat yang belum mengklaim. Atau bisa juga mungkin saya mungkin males ya ribet ke kantor pajak gitu ya, kalau mau klaim nanti malah diperiksa segala macam. Nah, mungkin ini juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kenapa ada disparitas yang cukup jauh antara zakat yang dibayarkan dengan yang diklaim. Nah, mungkin yang di sini yang mau kami tekankan bahwa sebenarnya fasilitasnya sudah ada, silahkan manfaatkan, dan syarat-syarat untuk mengklaim ya. Kalau bahasanya Mbak Ines tadi cashback gitu ya, untuk meminta cashbacknya ini juga mudah sebenarnya, sangat mudah. Iya. Dan itu tidak sederhana, ya sangat sederhana lah seperti itu. Baik, Pak Angga, ini sebelum kita bahas bagaimana cara mengklaimnya, ini dari awal dulu bisa dijelaskan seperti apa sih tata cara untuk membayar zakat atau sumbangan keagamaan yang bisa mendukung untuk pengurangan penghasilan bruto gitu ya. Mekanismenya seperti apa atau prosedurnya bisa dijelaskan Pak Angga? Baik. Kita mulai dulu dari siapa gitu ya. Apakah tadi pertanyaannya balik lagi ke pertanyaan pertama. Apakah semua warga negara ini bisa mendapatkan fasilitas? Nah, jawabannya kita bisa sama-sama lihat di Peraturan Menteri Keuangan nomor 254/PMK.03/2010. Di situ disebutkan bahwa yang mendapatkan fasilitas sebagai pengurang penghasilan bruto yang nanti berkaitan dengan penghasilan kena pajak yaitu pertama, zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh orang pribadi, pemeluk agama Islam, atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam. Kemudian yang kedua, sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, yang dibayarkan oleh orang pribadi selain pemeluk agama Islam, ataupun wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain Islam. Tentu saja yang agamanya diakui di Indonesia ya. Nah, jadi semua warga negara, baik orang pribadi seperti saya, Mbak Ines, dan pendengar KBR semua, maupun wajib pajak badan dalam negeri, ini diberikan fasilitas untuk menjadikan zakat atau sumbangan keagamaan ini sebagai pengurang penghasilan bruto. Nah, kemudian kita tanya balik, apa ketentuan dan syaratnya? Nah, kalau mungkin di BKKBN gitu ya, punya tagline nih, 2 anak cukup. Nah, untuk zakat atau sumbangan keagamaan ini 2 syarat cukup. Nah, apa itu? Syarat yang pertama, pastikan zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib tersebut dibayarkan kepada badan amil zakat
lembaga amil zakat atau lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Nah, pertanyaannya bagaimana kita tahu badan atau lembaga ini? Nah, ini kita bisa cek nih daftarnya. Ada di Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 8 garis miring PC garis miring 2021. Nah, di situ ada sekitar 97 jenis badan atau lembaga yang masuk dalam kategori ini. Nah, itu ya syarat yang pertama, pastikan dibayarkan kepada badan atau lembaga yang sudah ditetapkan dalam list yang tadi saya sebutkan. Kemudian yang kedua, nah, memiliki bukti pembayaran. Jadi harus ada buktinya nih. Misalnya saya membayar zakat ke masjid gitu ya. Nah, ini apakah masuk kriteria? Pertanyaannya apakah ada buktinya? Kemudian apakah saya membayar ke masjid itu termasuk badan yang di list tadi per 8? Nah, ini harus kita lihat. Jadi saya ulang ya. Jadi untuk mendapatkan fasilitas ini, pastikan zakat atau sumbangan ini dibayarkan kepada badan atau lembaga yang sudah ditetapkan. Kemudian pastikan memiliki bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan tersebut dan kita laporkan dalam laporan pajak tahunan kita di SPT tahunan gitu. Jadi 2 syaratnya itu ya. Iya. Syaratnya mudah ya. Cuma 2 syarat aja itu 2 tadi. syarat cukup. Iya. Oke, dan setelah kita memenuhi kedua syarat tersebut baru kita bisa mengklaim cashback-nya zakat tadi ya. atau sumbangan keagamaan tersebut ya. Baik Pak Angga, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita seputar zakat dan sumbangan keagamaan sebagai pengurang penghasilan bruto. Dan sekarang saatnya kita break dulu sejenak. Dan kita juga masih mengajak pendengar kita untuk bergabung di siaran Ruang Publik KBR. Anda bisa bergabung lewat telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau WhatsApp di 0812 118 8181. Anda juga bisa bergabung lewat live chat YouTube di channel Berita KBR dan tetap di siaran Ruang Publik KBR.